Nah, kawan-kawan, kali ini kita akan ngobrol bersama Bang Hendrik. Ya, beliau dari Bengkulu. Bengkulu ya? Iya, Bengkulu. Bengkulu. Nah, beliau akan bercerita tentang anxiety disorder yang terjadi sama mamahnya. Ya, jadi, ayo Bang Hendrik, apa yang bisa diceritain? Apa yang bisa disaringkan? Ayo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Henry. Asal domisili saya Bengkulu. Di sini saya untuk pribadi saya bertujuan menemani ibu saya yang berdomisili di Pekanbaru. Kenapa saya bisa sampai pada hari ini, detik ini di SBS? Ya, sebagai ikhtiar saya mengobati penyakit ibu saya yang bisa dibilang penyakitnya itu asam lambung, terus goyang-goyang di badan gitu, tingkat cemas yang tinggi. Ya, kalau bahasa kami sih di sananya sugesti yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, atau mungkin kalau bahasa anak mudanya itu parno gitu. Ya, sedikit yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Pada dasarnya dari pribadi saya melihat penyakit yang ada di ibu saya, sebelumnya saya berpikir itu penyakit yang asalnya dari medis, ya, asam lambung. Tapi setelah saya pelajari, ya sedikit kebanyakan keanehan dari penyakit asam lambung itu. Ya, mungkin yang seperti Pak Guru sampaikan tadi, ya, tingkat cemas yang berlebihan. Nah, jadi pengalaman yang saya lakukan setelah 5 tahun ke belakang melihat dari penyakit ibu saya ini, saya udah beberapa medis yang saya datangi, ibu saya juga udah seperti itu. Ya, bisa dikatakan dalam 1 tahun lebih kurang lah 4-5 kali masuk ruang rumah sakit. Ya, sampai pada puncaknya di Desember 2022 kemarin, saya mendapat kabar ibu saya drop lagi terkait penyakit dia, sehingga saya berangkat ke Pekanbaru untuk melihat kondisi ibu saya. Berjalannya waktu, setelah saya sampai, saya melihat keadaan fisik, kesehatan ibu, terus karakter ibu saya merasa bertanya kepada diri saya, ini kok penyakitnya aneh ya? Secara medis asam lambung, tapi dari tingkat diri ibu saya itu seperti dia merasa punya dunia lain. Ya, tingkat cemas, apalagi setelah saya sampai pada waktu itu, saya melihat ibu saya itu nggak ada, ya, penambahan kesehatan setelah dari medis. Ya, mohon maaf, mungkin bukan maksud saya menjelekkan dari medisnya, tapi saya melihat ada keanehan di diri ibu saya, sehingga saya memutuskan untuk stop dari rumah sakit, kita pulang ke rumah gitu kan. Tapi setiap ibu saya mendekati rumah, 1 kilo dari rumah, dia mulai punya tingkat cemas. Contoh untuk ibu saya, dia merasakan setiap mau pulang ke rumah, badan dia bakal sakit, kepala dia puyeng, mau berjalan susah. Ya, bisa dibilang sakitnya itu aneh gitu Pak Guru. Tapi ya, saya tetap positif, berpikir positif, ini medis. Tapi pribadi saya juga harus punya ikhtiar saya kemana ini arahnya. Berjalannya waktu, saya sempat seuzon dengan diri saya sendiri. Ini medis ataukah
ibu saya ada dunia lain gitu. Ya mungkin kalau kita sih bilangnya apakah ada hal-hal yang goib yang masuk ke diri dia melihat dari karakter yang dia rasakan. Tapi saya sampai di rumah saya merasakan juga gak ada perubahan. Medis udah, sampai saya berpikir ini apakah rumah saya ini yang kira-kira gak sehat. Di situ saya ngobrol sama ibu saya, Ma, kalau mama sembuh, coba kita buat nazar lah. Kita coba mendoa di rumah ini, siapa tahu mungkin ada sedikit teguran ataupun apa yang membuat diri rumah bisa seperti ini. Saya lakuin, kita mendoa, baca yasin gitu kan, memanggil beberapa anak yatim dengan tujuan bukan untuk riyah atau apa, hanya untuk niat kesembuhan ibu saya. Alhamdulillah setelah berjalannya acara itu, pulang masyarakat dari rumah saya, mulai lagi ibu saya parno lagi. Akhirnya saya berpikir lagi, nih doa udah, tapi nggak ada juga perubahan. Jadi saya coba lagi sharing sama teman, coba ke psikiater. Ya udah, dalam 1 minggu itu, karena kan jarak saya jauh, kebetulan saya lagi di Kemang, saya hantam semua tuh Pak Guru. Ya bisa saya bilang doa udah, prosesnya belum ada kemajuan, ya udah kita berangkat ke rumah sakit di Pekanbaru, ke spesialis psikiater. Mungkin ada beberapa problem ataupun apa, ya sebagai ikhtiar saya juga pada waktu itu. Udah, ibu saya udah konsultasi. Selepas dari rumah sakit, ya saya jujur sempat seneng juga gitu. Wah, ada perubahan nih ibu saya. Keluar dari rumah sakit, saya ajakin jalan-jalan, makan-makan, badan sehat. Selepas itu saya ajakin lagi mama saya pulang. Sama lagi, 1 kilo menjelang nyampe rumah, ngulang lagi penyakitnya baru. Aduh, pikir saya, ini kemana lagi jalan saya? Coba langsung saya telepon teman, kebetulan dia ya bisa dibilang spesialis ruqyah lah. Kalau ada goibnya di ibu saya gitu kan, coba untuk pembersihan badan gitu. Nah, malah ibaratnya setelah pembersihan badan itu posisinya saya ingat itu ya ada ramenya gitu orang-orang. Ibu saya sehat. Setelah ruqyah itu pulang, sakit lagi Pak Guru gitu kan. Disitulah tingkat puncak saya, ya Allah, kemana lagi ikhtiar saya yang harus saya lakukan untuk penyembuhan ibu saya. Karena medis udah saya lakukan, pengobatan psikiater udah saya lakukan, mungkin secara mendoa udah saya lakukan, ruqyah pun udah saya lakukan. Mentok pikiran saya mau kemana lagi saya nggak tahu. Sedangkan harapan terbesar saya sebagai anak, ibu saya bisa sembuh. Ya mungkin di situ juga tergugah hati saya. Kalau kita dengan manusia tidak bisa berharap, mungkin tujuan akhir kita Allah. Ya walaupun jujur pribadi untuk ibadah saya masih sering bolong-bolong, tapi di situ saya sering merasakan, Allah masih kasih jalan arahan buat saya mau kemana arah saya. Mengadu saya sama Allah. Itu saya ingat karena melihat kondisi ibu saya pribadi juga sedikit drop pada waktu itu. Malam saya ingat jam 2 malam saya ambil air wudhu, saya sholat malam, sholat tahajud, hanya meminta kepada Allah, ya Allah, kemana arah dan tujuan saya lagi untuk proses ikhtiar penyembuhan ibu saya. Selepas dari saya udah sholat,
terus saya lanjut ke sholat subuh. Di situ saya buka YouTube. Saya ingat dulu Pak Guru, yang saya buat, saya ketik cara menyembuhkan asam lambung secara alami, secara alam. Karena yang saya rasakan sebelumnya, medisnya udah, doa udah, ikhtiar udah, psikiater udah, gitu kan, ataupun rupiah udah, nggak tahu lagi. Saya merasa punya feeling, coba deh secara alam. Saya ketik, di situ muncul senam bawah sadar. Ya mohon maaf sebelumnya, ya karena saya tidak pernah terpikir apa itu senam bawah sadar, apa itu cara pengobatannya. Tapi pada waktu itu di YouTube, waktu saya ngetik itu yang keluar itu SBS, senam bawah sadar gitu. Tapi saya lihat gitu kan, saya pelajari itu. Mohon maaf Pak Guru ya, karena tak kenal maka tak sayang. Ibaratnya sesuatunya nggak mungkin saya bisa langsung percaya kalau belum ada ibaratnya pembuktian. Saya cek, saya bukalah di situ linknya Pak Guru senam bawah sadar Pak Hoyer. Di situ udah ada beberapa link video. Jadi iseng saya berteka-teki lah sama diri saya. Oh coba saya ketik, ibu saya pelayangan, ada gitu kan. Ibu saya melihat dirinya lebih banyak ketakutan, ada. Beberapa sumber penyakit ibu saya lihat di SBS ini ada semua. Jadi saya pikir, mohon maaf, apakah di sini tempat ikhtiar ibu saya gitu. Sedangkan sebelumnya saya tidak pernah mengenal itu SBS. Jangankan mengenal, tahu tempatnya pun enggak gitu kan. Jadi dalam 2 hari saya pelajari, saya lihat YouTube. Ya biasanya itu kan dalam suatu video di YouTube itu Pak Guru, setiap kita membuat format video pasti itu banyak loh yang komen. Ada hal positif, ada hal negatif. Ya itu sebagai cara saya meyakinkan diri saya apakah benar di sini bakal tempat ibu saya. Beberapa komentar itu saya lihat, ya bisa dibilang 99% positif semua, mendukung semua. Sampai saking saya penasaran saya tinggi, yang komen itu saya email loh Pak Guru. Assalamualaikum Mas, Mas dari SBS ya, gimana Mas sistem itu? Ya kebanyakan yang balas komen saya itu mendorong saya untuk ayo Mas ke sana Mas, saya udah pernah ngerasain hal-hal seperti itu gitu. Dari asam lambung gitu, lebih kurang 15 email yang saya inbox ke para alumni SBS. Ini mohon maaf Pak Guru, mungkin sambil ngerokok Pak Guru ya. Iya, ngerokok. Santai baik. Jadi ya ini kita kan cerita pengalaman yang saya rasain. Jadi saya lihat lagi, bisa nggak ya saya kesini? Karena kok dari hati saya dorongannya sangat kuat. Di malam ketiga saya ambil wudhu lagi, sholat lagi Pak Guru. Ya Allah, kalau emang ikhtiar ibu saya di SBS, mudahkanlah ya Allah. Karena ya nggak munafik ya Pak Guru ya. Apalagi kita dari Pekanbaru mau ke itu butuh biaya, butuh ya persiapan yang kuat. Ya, jadi saya pelajari. Sedangkan setiap saya udah melihat video itu, saya lihat ibu saya, waduh, mungkin ini ikhtiar saya. Lebih baik saya mencoba daripada tidak sama sekali. Yang masalah hasil, mungkin ini ikhtiar saya. Jadi saya konsultasi sama ibu saya, Ma, mau nggak ke SBS? Nanti aja nak, tunggu ada uang. Itu jawaban ibu saya pertama. Tapi saya berpikir pribadi, ya uang bisa dicarilah kebahagiaan orang tua, kesehatan orang tua bagi saya itu yang utama. Jadi nggak usah pikirkan masalah uang lah, rezeki udah ada yang ngatur. Jadi waktu itu bingung juga saya, kemana loh
saya mau kontak SBS ini, sedangkan saya nggak punya link sama sekali. Di situ banyak kemudahan yang Allah berikan. Dan ini ya bukan karena saya lagi di SBS saya memuji atau apa, ini yang saya ceritakan memang real, kenyataan. Ya Allah, mudahkanlah semua proses hamba, apa yang tidak bisa hamba kerjakan, bantu hamba. Dapat kontaknya Pak Guru. Ya mungkin Pak Guru masih menyimpan lah chat pertama saya ke Pak Guru gitu. Saya menanyakan berapa biaya, berapa gimana sistemnya gitu kan. Ya hal yang pertama yang saya lihat biaya. Ya benar kata orang, sehat itu mahal loh. Kalau nggak mahal nggak sehat berarti. Kalau mau murah mah jemur aja pagi hari gitu. Jadi saya lihat biayanya sekian, ini sekian, mau berangkat sekian, berarti uang yang harus saya siapkan sekian. Ya jujur pribadi saya sempat drop juga, kemana nih arah saya ini. Ya mungkin itulah jalan Allah mau mempertemukan saya dengan SBS. Teman saya itu WA, bro kirim nomor rekening bro, saya mau bayar bon saya. Yang benar, padahal itu udah 3 tahun Pak Guru, 3 tahun. Ya posisi dia ya lebih kurang 3 tahun lah. Saya cek, saya kasih nomor rekening, masuk. Padahal selama ini saya udah habis-habisan, mohon lah ibaratnya, tolong uang saya. Dengan niat saya ingin ke situ, mungkin Allah mudahkan juga masuk Pak. Itu gemetar, ini aja masih merinding saya ibaratnya kalau ngelihat pengalaman saya kemarin gitu. Wah, ini udah lebih dari cukup ini. Tapi jujur saya masih berpikir kebetulan. Jadi saya coba lagi, cek lagi, saya sama Pak Guru, untuk hari Jumat ada nggak Pak Guru? Nah, pada waktu itu ada. Tapi saya lihat pada waktu itu, saya waktu chat juga hari Kamis singkat saya. Untuk ke hari Jumat depan berarti membutuhkan waktu 1 minggu. Dengan kondisi ibu saya, fisik ibu saya berpikir pendek pada waktu itu. Mampu gak ibu saya menunggu hari Jumat? Ini 7 hari 8 hari lagi gitu. Doa lagi, ya Allah mudahkanlah prosesnya. Karena kenapa saya mau ambil hari Jumat? Saya ingat waktu itu pesawat dari Pekanbaru ke Yogyakarta itu lebih kurang satu orangnya 2,5 juta. Kalau hari lain, kalau hari Jumat pada waktu itu kebetulan ada yang murah kok, 1,5 juta. Makanya saya meminta hari Jumat dengan alasan ya keterbatasan tiket. Melihat saya kondisi ibu saya itu, saya cuma berdoa, ya Allah pengen saya hari Senin. Saya tanya sama Pak Guru, Senin bisa nggak Pak Guru? Oh bisa Mas, Minggu pun bisa gitu. Saya cek lagi di aplikasi online. Mungkin itulah Allah yang berikan saya kemudahan. Senin tuh nggak taunya ada Pak Guru tiket. Udah saya booking aja langsung. Booking, saya bilang sama mama, nggak usah panik, nggak usah apa, mungkin karena kondisi kesehatan mama cukup siap badan, kita berangkat hari Senin. Bismillah aja, mungkin ini ikhtiar kita, karena dari ini saya rasakan ya saya punya feeling yang kuat di sini. Ya sampai ya mohon maaf lah Pak Guru, mungkin beberapa tetangga saya aja mencemooh saya. Percaya sama Google, saya nggak bakal lupa kata-kata itu loh Pak Guru. Akhirnya kita memutuskan berangkat Senin jam 7 pagi dari Pekanbaru sampai di Jogja itu lebih kurang jam 9 lebih. Langsung dijemput oleh tim SBS ke bandara pada waktu itu. Ya itu saya juga merasakan banyak dampak positif yang dibantu oleh SBS untuk bisa saya sampai ke sini. Jadi
setelah sampai di SBS, ya saya duduk di sinilah. Saya ingat hari pertama, saya hanya bertanya dengan diri saya, bisa sembuh nggak mama saya? Ingat saya itu saya nyampe jam 11. Akhirnya saya mempercayai langsung ke SBS melalui Pak Guru Khoir. Saya menitipkan ibu saya, apa yang dilakukan SBS itulah yang terbaik buat ibu saya. Ya, karena prosesnya 14 hari, saya mengambil putusan untuk di sini. Akhirnya ibu saya tinggal di sini di bawah naungan SBS. Yang kata orang saya lihat di YouTube itu 1 hari ada perubahan. Kalau yang saya enggak loh Pak Guru. Saya hanya waktu setengah hari dari jam 1 siang. Saya ingat jam 7 malam saya video call ibu saya. Selepas saya video call ibu saya nangis waktu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Walaupun baru setengah hari, saya udah bisa melihat perubahan yang ibu saya rasakan. Yang selama ini wajah ibu saya itu kayak nggak ada darah, sini cekung, ya nggak ada segernya gitu. Pas malam video call, saya yang jadi semangat Pak Guru. Kalau emang ikhtiar saya di sini ya Allah untuk menyembuhkan ibu saya, terima kasih ya Allah, mudahkan ya Allah. Karena saya sering juga pagi-pagi bangun tidur selama di sini merenung, udah sampai di Jogja saya ya gitu kan. Ya makanya ibaratnya sesuatu yang saya simpulkan terkadang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Sama halnya yang tidak baik menurut kita, ya bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah. Hal yang seperti saya rasakan pada saat ini, ya yang sebelumnya saya tidak pernah berpikir untuk sini, berpikir untuk bisa pengobatan di sini, kenal pun tidak. Tapi mungkin Allah tunjukkan jalan bisa sampai ke sini. Ya itu salah satu ikhtiar saya, dan saya juga sangat berterima kasih. Dan untuk hari ini bisa dibilang ibu saya di hari ke-12. Pada dasarnya ya ibu saya udah 99% sembuh. Tapi kalau saya bilang 100% itu kan hanya milik Allah Pak Guru. Tinggal ikhtiar kita di sini. Ya saya juga ngelihat, karena secara langsung saya melihat proses bagaimana cara penyembuhan ibu saya di sini. Ya mohon maaf, pertama mungkin aneh Pak Guru gitu kan. Ini senam apaan ini gitu kan. Tapi memang benar gitu kan. Kayak asam lambung, tingkat cemas. Itu sebenarnya kalau yang saya lihat ya sebagai tambahan juga buat teman-teman yang mungkin itu, benar loh tempatnya di sini di SBS. Karena yang saya lihat, yang diajarkan di sini medisnya mungkin hanya 2% loh Pak Guru yang saya lihat. Tapi bagaimana kita mendamaikan diri kita dengan keadaan, dengan dunia, itu hal yang pertama. Jadi kalaupun sesuatunya mau harga obat itu 1 juta, 10 juta, diri kita belum bisa ikhlas menerima dengan apa yang kita rasakan, itu nggak bakal sembuh. Karena ya seperti tadi dibilang, asam lambung itu seperti ada dunia lain loh. Ya itu yang ibu saya rasakan. Saya juga di sini ya sedikit belajar lah, walaupun secara tidak langsung, ya sebagai cara saya mensupport ibu saya. Tingkat kesembuhan itu sebenarnya adanya di diri kita, tapi Allah memberi perantara melalui SBS. Ya nggak semuanya bisa dibilang 100% bisa sembuh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau dari hati dia tidak bisa menimbulkan rasa ikhlas, tidak bisa mendamaikan diri, tidak bisa mendamaikan dengan keadaan, dia nggak bakal sembuh. Kalaupun dia sembuh di SBS, kalau dia tidak bisa mendamaikan diri dia di luar nanti, itu bakal sakit lagi. Karena SBS ini saya lihat sih, ya dia mengajarkan, memberi bekal untuk kita nanti selepas dari sini bagaimana menanggapi, menyikapi apa yang bakal kita hadapi
seketika kita pulang dari sini. Itu yang saya ibaratnya pelajari di sini. Karena kalau hanya belajar di sini untuk satu kesembuhan, belum tentu juga ke depan bakal ada lagi penyakit-penyakit yang lain. Ya, mungkin garis besarnya seperti itu ya. Paling pesan saya sih, ya buat teman-teman yang mungkin ibaratnya melihat dari kisah pengalaman saya, ataupun mungkin ada yang penyakit seperti itu, saya sangat menganjurkan, ya sehat itu mahal loh. Dan salah satu solusinya, jujur bukan karena apa-apa, karena saya sudah membuktikan sendiri. SBS tempatnya, Senam Bawah Sadar yang ada di kota Yogyakarta di bawah naungan Pak Hoyer. Itu yang saya rasakan. Saya berbicara berdasarkan bukti loh Pak Guru, bukan karena ada unsur apa-apa gitu. Saya bisa, mungkin dari videonya Pak Guru nanti bisa dilihat gimana proses-prosesnya gitu kan. Ya selagi kita ada niat, insya Allah akan dimudahkan Allah. Amin. Doa juga tanpa ada usaha itu percuma loh Pak Guru. Sama halnya dengan penyakit, nggak cukup kita doa ya Allah berikan hamba kesembuhan, tapi ikhtiarnya nggak ada. Allah pun memberikan satu kesembuhan itu pasti melalui perantara. Tinggal bagaimana kita cara menyikapi. Ya, saya juga pribadi mewakili ibu saya. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Pak Guru Hoyer. Ya, mungkin tanpa Pak Guru, tanpa SBS di sini, mungkin saya masih menghadapi penyakit ibu saya. Ya, terima kasih, banyak pengalaman yang saya dapatkan selama di SBS ini melihat kondisi ibu saya, dan juga di sini juga banyak diajarkan arti keikhlasan, syukur, mandiri. Ya, yang lebih saya sangat senang di sini satu, tingkat kekeluargaannya yang begitu besar. Ada dari si A, si B, tidak melihat golongan kaya, miskin, atas bawah, nggak ada. Di sini diajarkan untuk sama. Bagaimana kita belajar untuk bersyukur. Ya, banyak pengalaman yang saya dapatkan di sini. Saya sangat-sangat terima kasih kepada Pak Hoyer, Mbak Dwi, ya, yang sudah banyak membimbing ibu saya. Ya, sehat itu sangat mahal. Apalagi untuk kesembuhan, selagi kita ada niat, kerjakanlah. Ya, satu yang saya harapkan, disinilah tempatnya. Dan ya, mungkin tambahan ini Pak Guru ya, buat teman-teman, di sini juga nggak dari asam lambung aja. Nah, banyak ibaratnya keluhan-keluhan penyakit yang insya Allah melalui Pak Guru Hoyer kita bisa sembuhkan. Nah, ya, mungkin itulah pengalaman dari saya Pak Guru. Sekali lagi saya kepada Senam Bawah Sadar ini sangat terima kasih. Insya Allah kalau nggak ada halangan, dalam 2 hari lagi ibu saya udah boleh pulang. Ya, mohon doanya untuk tingkat kesembuhannya, dan juga untuk SBS. Saya pribadi sangat mensupport. Semoga kedepannya SBS bisa lebih maju, lebih sukses. Ya, mungkin inilah cara kita beribadah Pak Guru. Salah satunya menyembuhkan orang. Mungkin ya, saya sangat bangga dengan SBS ini. Ya, semakin banyak bisa menyembuhkan orang, semakin besar ibadah yang dia dapatkan. Mungkin itu aja. Terima kasih sebelumnya Pak Guru. Sekali lagi, SBS mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, begitu ya. Itu bagi kawan-kawan yang masih ragu-ragu, boleh dengarkan cerita dari Mas Hendri yang ada di video ini. Terima kasih, salam sehat selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.